Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online, di mana pada saat ini kita masih dalam suasana belajar di rumah, yakni dengan adanya wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat cobaan ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas bagaimana biasa. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun kelas 7, di mana ini merupakan bagian yang pertama. Nantinya akan saya sampaikan dalam 3 bagian. Silakan disimak baik-baik, kalau perlu bisa dicatat. Soal yang pertama ini tentang perbandingan kebun Pak Ahmad berdampingan dengan kebun Pak Imam. Jumlah luas kedua kebun mereka adalah 540 meter persegi. Jika perbandingan luas kebun Pak Ahmad dan luas kebun Pak Imam adalah 4:5, tentukan luas kebun Pak Ahmad. Ya, ini cara mencari luas kebun Pak Ahmad adalah 4, itu bagiannya luas kebunnya Pak Ahmad, dibanding luas keseluruhan, yaitu 4 tambah 5, dikalikan luas keseluruhan atau luas kebun Pak Ahmad dan kebun Pak Imam, sehingga 4/9 kali 540 sama dengan 240. Jadi luas kebun Pak Ahmad adalah 240 meter persegi. Soal yang kedua masih berkaitan dengan perbandingan. Selisih uang tabungan Zidan dan Thorek adalah Rp450.000. Jika perbandingan tabungan Zidan dan Thorek adalah 7:4, hitunglah besar tabungan Thorek. Kita cari dulu selisih perbandingan tabungan mereka. Selisihnya adalah 7 dikurangi 4, yaitu 3. Kemudian tabungan Thorek tadi bagiannya adalah 4. Jadi 4/7 kurangi 4 dikali 450.000 sama dengan 4/3 kali 450.000 sama dengan 600.000. Jadi besar tabungan Thorek adalah Rp600.000. Selanjutnya soal yang nomor 3 tentang skala. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:2 juta. Jika jarak antara Bogor dan Bandung pada peta adalah 5,6 cm, tentukan jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut. Jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Jarak peta tadi 5,6, skalanya 1:2 juta. Kita rubah menjadi bentuk perkalian, 5,6 kali 2 juta per 1 sama dengan 11.200.000 cm. Selanjutnya kita bagi atau kita ubah menjadi satuan kilometer. Kita bagi 100.000. Ya, berarti 112 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Bandung adalah 112 km. Soal yang keempat, seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 buah baju. Jika ada pesanan sebanyak 100 potong baju yang sama, hitunglah banyak kain yang dibutuhkan.
Kita misalkan banyak kain yang dibutuhkan adalah K meter, maka kita buat tabelnya. 8 baju tadi butuh 10 meter kain. Berarti kalau 100 baju adalah K. Ini adalah termasuk perbandingan senilai. Berarti K banding 10 sama dengan 100 banding 8. Kita kalikan silang, K kali 8, 8K, 10 kali 100, 1000. Jadi K sama dengan 1000 dibagi 8, sama dengan 125. Jadi kan yang dibutuhkan untuk membuat 100 potong baju adalah 125 meter. Soal yang kelima, ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nilai. Sebuah panti asuhan mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, tentukan lama persediaan beras akan habis. Ya, kita misalkan lama persediaan beras telah bertambah penghuni adalah P, maka ya ini kita buat tabelnya. Penghuni panti semula adalah 20 orang, persediaan beras cukup untuk 15 hari. Kemudian bertambah 5 orang berarti menjadi 20 tambah 5 atau 25. Persediaan agak beras selama P hari. Nah, ini perbandingan berbalik nilai, P banding 15 sama dengan 20 banding 25. Ya, berbalik nilai. Kita kalikan silang, P kali 25, 25P sama dengan 15 kali 20. Sehingga P sama dengan 300 dibagi 25 sama dengan 12. Jadi jika penghuni panti bertambah 5 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu 12 hari. Soal berikutnya, Fahri membeli sebuah barang seharga 450.000. Kemudian barang tersebut dijual dan mendapat keuntungan 10%. Tentukan harga jual barang tersebut. Ya, harga jual untuk untung, berarti 100 ditambah persen untung dibagi 100 dikalikan harga beli. Sama dengan 100 ditambah untungnya 10% dibagi 100 kali 450.000 rupiah. Sama dengan 110 dibagi 100 kali 450.000 rupiah. Sama dengan 495.000 rupiah. Jadi harga jual barang tersebut adalah 495.000 rupiah. Kita lanjutkan soal yang ketujuh. Sebuah koperasi sekolah menjual buku pelajaran dengan harga Rp36.000 dan penjualan tersebut koperasi sudah mendapatkan untung 20%. Hitunglah harga pembelian buku tersebut. Ya, harga beli sama dengan 100 dibagi 100 ditambah persen untung dikalikan harga jual. Sama dengan 100 dibagi 100 plus 20 kali 36.000. Sama dengan 100 per 120 kali 36.000. Sama dengan 30.000 rupiah. Jadi harga beli buku tersebut adalah 30.000 rupiah. Selanjutnya soal yang nomor 8. Ahmad membeli sebuah televisi seharga 1.500.000 dengan diskon 20% dan Magicom seharga 700.000 rupiah dengan diskon 15%. Hitunglah jumlah uang yang harus dibayar oleh Ahmad. Ya, harga belinya tadi semuanya adalah 1.500.000 ditambah 700.000 sama dengan 2.200.000 rupiah. Kemudian kita cari diskon televisinya 20%,
20/100 kali 1.500.000 sama dengan 300.000. Untuk diskon magicom-nya 15/100 kali 700.000 sama dengan 105.000. Sehingga jumlah diskon semuanya adalah 300.000 ditambah 105.000, 405.000 rupiah. Jadi jumlah harga yang harus dibayarkan adalah 2.200.000 diambil 405.000 sama dengan 1.795.000. Jadi harga yang harus dibayar oleh Ahmad semuanya adalah 1.795.000 rupiah. Soal berikutnya, seorang pedagang toko kelontong berbelanja 5 karung tepung terigu dengan berat seluruhnya 2,5 kuintal. Jika tara setiap karung adalah 2%, tentukan neto setiap karung tepung terigu tersebut. Ya, bruto setiap karung adalah 2,5 kuintal dibagi 5 sama dengan 0,5 kuintal atau 50 kg. Taranya adalah 2/100 kali 50 kg sama dengan 1 kg. Sehingga untuk neto 1 karung tepung sama dengan bruto dikurangi tara sama dengan 50 kg dikurangi 1 kg sama dengan 49 kg. Jadi neto atau berat bersih setiap karung tepung adalah 49 kg. Soal berikutnya, soal nomor 10. Bu Rahma menyimpan uang di bank sebesar 12 juta rupiah. Setelah 3 tahun, saldo tabungannya menjadi 15.960.000. Tentukan besar bunga tabungan per tahun bank tersebut. Bunga tabungan selama 3 tahun 15.960.000 dikurangi tabungan awal 12 juta rupiah sama dengan 3.960.000 rupiah. Berarti bunga selama 1 tahun adalah 3.960.000 dibagi 3 sama dengan 1.320.000. Persentase bunganya adalah bunga 1 tahun dibagi tabungan awal dikalikan 100%. Bunga 1 tahun adalah 1.320.000 dibagi 12 juta kali 100% sama dengan 11%. Jadi besar bunga per tahun bank tersebut adalah 11%. Soal nomor 11. Anissa menabung di sebuah bank sebesar 400.000 dengan bunga 18% per tahun. Pada saat diambil uangnya telah menjadi 448.000 rupiah. Tentukan lama Anissa menabung di bank tersebut. Besar bunga yang didapatkan adalah 448.000 diambil 400.000 sama dengan 48.000. Lama menabung sama dengan besar bunga dibagi tabungan awal kali persen bunga dikalikan 12 bulan. Sama dengan 48.000 dibagi 400.000 dikali 18% kali 12 bulan. Sama dengan 48.000 dibagi 72.000 kali 12 bulan. Sama dengan 8 bulan. Jadi lama menabung Anissa adalah 8 bulan. Soal yang ke-12. Pak Teguh menyimpan uang di koperasi sebesar 10.500.000. Uang itu akan dicicil selama 10 bulan beserta bunganya. Jika bunga yang harus dibayar adalah 5% per 10 bulan, tentukan besar cicilan yang harus dibayar Pak Teguh setiap bulannya. Besar bunga yang harus dibayar adalah 5% atau 5/100 kali 10.500.000 sama dengan 525.000.
Berarti cicilan per bulan adalah pinjaman ditambah bunga dibagi 10. Sama dengan 10.500.000 ditambah 525.000 dibagi 10. Sama dengan 11.025.000 dibagi 10. Sama dengan 1.102.500. Jadi besar cicilan yang harus dibayar Pak Teguh adalah Rp1.102.500. Demikian untuk materi pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Semoga Allah SWT segera mengangkat musibah yang ada di bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.